Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu di Advocatus tanggal 25 Agustus 2021. Saya baru balik dari kantor di masa PKM level 3 ini. Ya rencananya sih kita bisa dari jam 20, cuman tadi di jalan sudah ramai pulang dari Jakarta Selatan ke Depok. Udah lalu lintas udah ramai, jadi alhamdulillah sudah mulai aktivitas lagi kita semua ya, walaupun profesi advokat masih sektor non esensial ya di PPKM. Jadi kita masih belum boleh masuk kantor. Jadi saya juga ke kantor ngambil berkas, cuman bisa gitu. Dan lumayan banyak hari ini sih kerjaan sama tim-tim dari kantor. Oke, Advocatus, bagi teman-teman yang belum tahu, ini merupakan wadah untuk dunia keadvokatan. Kita di sini anggotanya ada advokat, mahasiswa hukum, praktisi hukum ya, atau masyarakat umum, siapa saja yang ingin belajar tentang dunia advokat ya. Dan yang kita lakukan berbasiskan riset. Jadi terima kasih untuk yang sudah gabung, dari teman-teman yang sudah join di Advocatus, juga teman-teman yang gabung melalui informasi yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk edisi di malam ini 25 Agustus 2021 inilah terkait menurut kita perlu nggak sih kita perlu moratorium pengajuan pilot dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU bagi perusahaan ya. Karena isu ini cukup mengemuka, karena tadi saya baca bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan dari pengusaha yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto di dalam acara Apindo, bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk menghentikan pengajuan pilot dan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi perusahaan. Nah, menurut Pak Airlangga, ini saya kutip dari CNN Indonesia, bahwa pemerintah melihat adanya moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah,
Bagi teman-teman yang belum memahami pilot dan PKPU, ya mungkin juga tidak hanya masyarakat umum, pengacara juga banyak yang belum paham. Bagi yang belum pernah pegang perkara pilot atau PKPU, jadi kepailitan dan PKPU ini adalah mekanisme di dalam keperdataan, yakni pengadilan khusus, yakninya di pengadilan niaga, di mana ini terkait mengenai pemberesan hutang pada intinya sebenarnya. Nah, jadi hutang itu kalau menurut saya hanya ada dua jenis, yakni hutang yang tidak mampu dibayar dan hutang yang tidak mau dibayar. Nah, mungkin kita punya pengalaman di keluarga, bahwa ada teman atau keluarga minjem uang, terus bilangnya minjam tapi tidak pernah membayar hutangnya, dan ketika kita tagih menghilang atau tidak mau mengakui ada hutang gitu, karena kan biasanya tidak ada hitam di atas putih, tidak ada perjanjian gitu, dan biasanya masalah-masalah antar keluarga, antar teman jadi banyak, jadi pisah, jadi bertengkar gitu. Nah, dalam konteks di hukum bisnis, di perkara korporasi ya, yang saya sering tenganin di kantor, jadi PKPU dan kepailitan ini sebenarnya adalah solusi di dalam dunia perusahaan, di mana jika perusahaan itu tidak mampu untuk membayar kewajibannya, maka kita ya, atau siapapun yang punya piutang itu bisa nagih, dan kalau tidak juga dibayar, maka kita bisa mengajukan penagihan itu ke pengadilan. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kelebihan dari pengadilan niaga ini adalah ke dalam hal kecepatan. Perkaranya itu lebih cepat putus daripada kalau misalnya kita mengajukan gugatan wan prestasi, ingkar janji atas hutang yang nggak dibayar. Kalau di perdata itu ya, di pengadilan negeri itu bisa 6 bulan lah lewat. Di banding, belum banding nggak tahu kita berapa lama ya, walaupun dalam aturannya Mahkamah Agung menyampaikan itu ya 3 bulan, kasasi juga nggak tahu gitu. Dan ada peninjauan kembali di perdata, dewan prestasi, jadi lama gitu, lama. Tapi kalau kita menagih di dalam jalur kepailitan atau PKPU di pengadilan niaga itu paling 60 hari udah putus gitu. Nah, pertama yang harus kita diskusikan adalah apakah perlu penghentian atau moratorium bagi perusahaan terhadap pilot dan PKPU saat ini. Kalau dari riset yang saya coba lakukan, dari pemerintah menyatakan nih perlu, karena sekarang ini lagi krisis akibat COVID, dan
banyak pengajuan pilot itu, perusahaan dipilotkan, perusahaan di PKPU kan oleh kreditor-kreditornya, oleh yang ya gampangnya yang punya tagihan ke perusahaan itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah moratorium ini, maka tidak ada lagi pengajuan pilot dan PKPU, di stop semua, dihentiin. Jadi kita tidak bisa lagi menagih perusahaan itu di niaga, kepada niaga itu. Nah, ini merespon dengan maraknya sekarang pengajuan pilot dan PKPU terhadap perusahaan, disebabkan ya macetnya pembayaran tagihan gitu. Ya ujung-ujungnya gara-gara adanya pandemi COVID itu. Nah, kalau dari saya jawabannya itu tidak perlu. Alasannya jadi begini. Jika dilakukan moratorium, maka kita perlu mendudukkan dulu posisi sebagai perusahaan yang punya hutang atau sebagai kreditur perusahaan yang punya piutang ya. Nah, kalau kita sebagai perusahaan dan kita punya hutang, tentu kita ingin ini ada moratorium, ada penghentian, jadi kita tidak takut perusahaan kita akan dipilotkan. Karena kalau dipilotkan itu perusahaan kita akan di bawah pengawasan dari kurator. Kalau dijatuhkan status PKPU di bawah pengawasan pengurus. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Kepailitan itu jelas kok perbedaan mendasar antara PKPU dan pilot. Nah, saya kembali dulu mengapa ini tidak perlu, karena kalau kita lihat dalam dalam pemikiran kita sebagai yang punya piutang, dan sekarang kondisi COVID dan semuanya kita pasti mau uang yang kita sudah kasih kita hutangkan itu harus balik cepat, karena kita butuh cash juga. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kalau di moratorium oleh pemerintah, ya kita nggak bisa mengajukan itu. Nah, kembali lagi ke sifat orang mau membayar hutang ini, apakah nih orang lagi punya kemampuan atau tidak untuk membayar hutang kita, atau punya kemauan atau tidak. Nah, kalau di kepailitan itu diuji kemampuan dan kemauan itu. Jadi tidak lagi dalam konteks seperti kita ngejar-ngejar saudara apa teman apa keluarga kita yang punya hutang ke kita gitu. Dia mampu tapi dia nggak mau bayar hutang gitu. Itu yang sering terjadi kalau kita minjamin uang ke teman atau ke keluarga, ya yang brengsek lah keluarga kayak gitu ya. Udah dibantu tapi nggak tahu diri buat bayar hutang kita ya. Nah, tapi kalau di kepailitan itu diuji, karena ada
perangkatnya yang namanya hakim pengawas, ada kurator, ada atau pengurus, ya kan, ada para kreditur, ada pemohon, ada termohon. Jadi kalau ini dilakukan moratorium atau penghentian pengajuan pilot dan PKPU, ya kita gigit jari yang punya hutang, yang punya piutang gitu. Yang senang ya perusahaan yang punya hutang gitu. Nah, efek dari moratorium ini tentu akan mempengaruhi ke masyarakat gitu, ke kita. Nah, jadi yang harus dipahami juga bahwa di dalam kepailitan itu PKPU dan PIL itu beda. Jadi saya selalu menganalogikannya itu antara punya kemampuan dan tidak punya kemauan. Nah, kalau dia sudah tidak mampu untuk bayar hutang si perusahaan, jatuhlah pailit, ya kan. Nah, ketika kalau misalnya dilakukan moratorium oleh si pemerintah, tidak bisa dipailitkan, terus dia juga tidak bisa bayar hutang gitu. Dan saya mau protes sama Pak Menko Airlangga bahwa adanya moral hazard. Moral hazard ini bukan hanya kepada ini aja Pak, kepada si pemohon ya, kalaupun dianggap pemohon itu punya moral hazard dalam mengajukan pailitan atau PKPU. Tapi juga ada moral hazard dari si termohon. Moral hazardnya apa? Moral hazardnya adalah kalau mereka memang mampu untuk membayar, itu kan ada forumnya, mengajukan rencana perdamaian gitu. Dan dalam konteks prakteknya PKPU ini sebenarnya semacam diskusi saja, musyawarah antara si punya hutang sama yang berpiutang. Ini utangnya kamu mau diselesaikannya kayak mana gitu. Jadi ada diskusi di situ, dan disitulah forum aktifnya si pengurus. Dan kalau hakim pengawas kan hanya mengawasi ya. Si pengurus itu mengusulkan menurut saya. Jadi saya dalam praktek melihat dalam beberapa perkara PKPU, ada pengurus itu yang cuma diam saja, tidak ada bercoba aktif, hanya buka forum, kasih ini kasih itu gitu. Karena ya tadi bisa diduga kawan ini punya moral hazard juga, supaya tidak jadi PKPU-nya gagal, ya jatuh pilot. Jatuh pilot, kawan ini naik status, dia jadi kurator, fee-nya beda. Itu moral hazardnya Pak Airlangga. Saya setuju. Nah, tentunya itu dilihat ke personil pengurusnya, siapa orangnya, misalnya si A, ya kan? Di dunia kepailitan, kurator pengurus sama seperti dunia kita di advokat, itu tahu siapa kawan ini. Jadi kalau biasanya kan pertama pengajuan pengurus itu dilakukan oleh pemohon, ya kan. Nah, si termohon pun bisa sebenarnya mengajukan juga pengurus B. Nah, jadi nanti kan baru dijatuhkan si A atau si B jadi pengurus itu ketika jatuh status PKPU. Itu ketika memang dalam permohonan PKPU-nya itu terbukti menurut majelis PKPU. Nah, artinya apa? Bahwa dalam proses PKPU itu
eh, ada proses-proses negosiasi, ya kan. Dari saya coba menghilangkan istilah debitur kreditur karena itu sangat membingungkan. Saya mencoba membawakan dalam konteks para anggota advokatus ya, bahwa orang awam ya yang mau belajar hukum ya. Jadi debitur itu perusahaan, kreditur itu kita. Jadi kalau Anda adalah contoh pembeli rumah ya, kemudian si pengembang itu diajukan permohonan PKPU, maka si perusahaan itu bernegosiasi dengan kita. Atau kalau pakai undang-undang perlindungan konsumen itu dianggap sebagai konsumen. Tapi dalam konteks hutang piutang atau pengadilan niaga, debitur kreditor. Tapi nggak usah dipakai karena itu sangat membingungkan sekali. Kita pakai aja istilahnya perusahaan dan orang yang kasih hutang ke perusahaan. Karena kita posisinya tuh kreditur. Nah, pembahasan perkara-perkara ini banyak nanti. Banyak banget. Nanti kita cobalah satu-satu cicil-cicil di advokatus ini. Oke. Balik ke PKPU tadi, bahwa kalau ini dilakukan moratorium oleh Pak Menteri Erlangga, ini saya juga baca statementnya Pak Menteri Koordinator Pak Luhut ya. Maka kita tidak bisa untuk mencairkan atau apa bahasa lainnya, untuk meminta hak kita kepada si perusahaan itu. Karena apa? Dia nggak takut. Jadi semacam dikasih imunitas itu. Kalau di dalam di kontan.co.id itu menurut Apindo mereka minta moratorium itu sampai tahun berapa? 2025 coy. Bayangkan 2025 dia punya imunitas kekebalan, tidak bisa diajukan penundaan kewajiban pembayaran hutangnya dan pilot 2025. Jadi kita punya kita punya piutang sama perusahaan itu punya hutang sama kita tuh sampai 2025 nggak bisa ditagih gitu, karena mau pakai somasi ke pengacara misalnya ke saya gitu, terus kirim somasi tuh ke perusahaan itu, takut lawyernya atau legalnya. Kenapa? Gue imun bos. Ya bercanda-bercandanya lapor kemana-mana juga slow mah gitu. Itu sama seperti bagaimana BUMN tuh nggak takut di PKPU kan, atau lembaga-lembaga perbankan. BUMN harus ada dari Menteri BUMN, ya kan. Lembaga-lembaga keuangan harus ada izin dari Menteri Keuangan. Ya. Ada sih beberapa kasus unik sih menurut saya, ada kayak kemarin ada asuransi kena itu saya. Tapi saya belum dapat data, jadi saya belum bisa ngomong risetnya seperti apa, apakah memang melanggar syarat-syarat dalam undang-undang kepailitan atau tidak itu. Tapi katanya sih nggak ada dari OJK atau apa. Cuman saya memandangnya begini, kalau dalam konteks hak azazi manusia, hak azazi orang yang punya piutang itu hilang.
sampai 2025. Jadi kalau memang ini kira-kiranya ya bakal ada moratorium, ini kalau ngomong moral hazard lagi, kita punya perusahaan ya bikin surat hutang aja tuh, obligasi, ya istilahnya obligasi, ya surat hutang lah, bikin apa surat hutang. Nah, kalau sampai 2025 di ini kok diajuin PKPU sama kepailitan kok, karena di moratorium sama negara, sama pemerintah. Terus mungkin ngomongnya kita bisa bilang ya nanti kita bisa gugat, ya elah. Kalau produk hukumnya undang-undang baru bisa bawa ke MK. Kalau di bawah undang-undang harus dibawa ke Mahkamah Agung judicial review-nya. Terus di Mahkamah Agung berapa lama tuh perkara? Ada nggak jaminannya? Misalnya sebulan putus, ya kayak pra-peradilan 7 hari persidangan udah harus ada putusan dalam KUHP. Tapi kalau judicial review di Mahkamah Agung, jangan Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi aja kita nggak bisa ngomong berapa bulan pasti ya. Mulai dari ngajuin permohonan sampai putusan keluar itu berapa tenggang waktunya. Kalau di pra-peradilan ada 7 hari. Nah, masalahnya di situ. Jadi saya sih tidak setuju bahwa perlu ada moratorium, ya kan? Karena hak azazi yang punya piutang itu tidak bisa nagih hutang. Gitu. Enak kita, enak Anda yang punya hutang. Santai aja bos, nggak usah takut gitu. Jadi itu konteksnya nanti. Padahal dibaca undang-undang itu kepailitan dalam praktek juga, itu sebenarnya adalah metode secara hukum bagaimana antara orang yang punya hutang dengan orang yang berpiutang ini ketemu nih, mediasi gitu, negosiasi gitu. Dan namanya rencana perdamaian. Ya kalau soal moral hazard Pak mah banyak kalau mau dicari-cari. Ya praktek-prakteknya kayak tunjuk kuratornya yang kawan awak, ya kan, pengurusnya kawan awak, pemohonnya kawan awak, termohonnya juga bisa kawan awak. Juga yang misalnya kita bisa bikin pemohonnya grup awak juga, itu sih bisa aja. Nah kalau ngomongnya moral hazard, pertanyaannya begini, secara hukum kepailitan hutangnya ada nggak itu? Lu bayar nggak kalau misalnya hutangnya 1.000, lu nggak bayar walaupun perusahaan lu 10 triliun asetnya, ya gimana bos? Nah itu permasalahannya gitu. Saya melihat kalau masalah moral hazard dikembalikan aja ke perusahaan. Kenapa Anda tidak bayar hutang sesuai waktu gitu? Kalau Anda tidak bisa bayar hutang, panggil atau undang itu supplier, konsumen di properti. Kalau itikat baik ya, ini itikat baik saya mau. Itikat baik, undang, sampaikan kondisinya, kita COVID, bla bla. Keluarin itu neraca keuangan yang auditednya mana gitu, jangan asal aja. Karena kalau ngomong moral hazard lagi seperti yang dibilang Pak Menko Erlangga, perusahaan juga banyak moral hazardnya, pindahin aset lah, hilangin aset lah, ya kan. Yang untung tuh bagi kita yang
sudah sudah kasih hutang tapi diikat dengan jaminan hak tanggungan fidusia. Bagi yang tidak ada jaminan ya seperti yang tragis itu, yang banyak adalah para pembeli properti tuh. Walaupun ya apalagi yang masih tahap tahap baru, ansur berapa, belum AJB, belum baru PPJB, berarti PPJB-nya bukan PPJB lunas. Nah, banyak kendalanya, tapi nantilah sih kita bahas di sesi berikutnya. Saya ada beberapa perkara juga yang sudah ingkrah ya, mau saya bahas itu modus-modusnya. Juga di perusahaan moral hazardnya kalau mau dibilangin nambahin kreditur bisa ya kan, apalagi kalau ketemu kurator apa pengurusnya pemalas gitu, kagak verifikasinya yang bener gitu ya. Atau tadi yang awak bilang, kalau main moral hazard ini kawan awak, semuanya udah kita atur di awal. Itu praktek sih. So saya sih berharap ini jangan ada dulu moratorium, karena pertanyaannya sebenarnya sederhana aja bagi para perusahaan ini. Kenapa ketika ada piutang ini tidak mencoba melakukan undangan gitu, tapi menunggu disomasi lawyernya dulu gitu. Maksudnya inisiatif lah gitu, kayak itikat baik bahwa ini ada masalah COVID ya, kita bicarakan lah gitu. Saya coba bawa analoginya itu kayak penyelesaian sengketa di PHI. Kita mau PHK karyawan nih. Kita kalau ada duit mah ngapain PHK ya. Saya ada kasus sedang ngurus PHK-nya sekolah lama, yayasannya udah lama. Itu karena COVID ini, itu jumlah muridnya ngedrop, nggak bisa bayar gaji, nggak bisa, sampai juga mungkin bayar kebutuhan penting misalnya kayak listrik, internet sekarang juga nggak bisa. Kenapa? Karena orang mau sekolah itu, bos, saya mau bayarin anak saya sekolah itu karena lingkungannya. Sekarang apa lingkungannya? Zoom. Hanya lingkungannya Zoom, tapi bayarnya sama 100%. Ngapain? Ya kan? Jadi berkurang itunya pendapatan si yayasan ini, sekolah ini. Turun. Sedangkan gaji karyawan kan 100% terus. Nah, penyelesaiannya kan diselesaikan adalah kitanya sampaikan kondisinya. Dan ada beberapa tahapan untuk penyelesaiannya, seperti merumahkan karyawan gitu, bayar gaji tetap. Makanya saya bilang itu udah bagus, bos. Ada perusahaan merumahkan masih bayar gaji, karena kan turun gitu. Emang COVID, kita juga semuanya COVID, tapi penyelesaian itu kan ada itikat baiknya. Makanya saya nggak kebayang kalau ini moratoriumnya memang jadi dibikin oleh pemerintah ya. Kesenengan perusahaannya. Terus kita yang mau ini ya, misalnya kita jadi pemasok lah ya, pemasok di
contoh lah itu yang udah jatuh pilot itu Sentro ya. Gimana bos? Kalau lu jadi pemasok kan bayarnya pakai itu kan reimbursement apa di akhir bulan kan, dia nggak bisa bayar. Dan kita juga nggak ada kayak bank. Kalau bank mah enak jaminan. Makanya saya selalu ngejok sama teman-teman legal bank. Lu mah begini-begini ngapain? Datang capek-capek. Udah jaminan ada kok, tinggal sikat. Udah diikat, apa ribet-ribet. Gitu. Jadi udahlah terima jadilah. Yang susah nih orang-orang yang nggak ada jaminannya ini, punya tagihan gimana? Ya kan? Makanya di kepailitan itu konsepnya bahwa kalaupun dalam masa PKPU atau dalam masa kepailitan, kita yang punya piutang. Nih, saya kasih tahu aja nih bagi yang selalu underestimate kepailitan. Anda itu dibayar bos, walaupun 0,0001% tapi dibayar tetap. Coba Wan prestasi, menang pengadilan negeri, menang banding, menang kasasi, eksekusi kagak bisa. Itu yang dibilang namanya putusan non eksekusi, non executable ya. Nanti kita bahas juga banyak kayak gitu. Dan banyak trik-triknya untuk bikin itu suatu putusan yang one prestasi ternyata nggak ada bisa dieksekusi. Kenapa? Karena di putusannya juga lemah. Contoh, dibilang di putusan amarnya bahwa menyatakan A one prestasi, ya kan? Tapi yang kedua menyatakan membayar. Tidak, bahasanya tuh menghukum A untuk membayar. Nah, apakah itu kesalahan pengadilan? Saya jawab tidak. Dalam praktek itu kegoblokan lawyernya. Coba lihat tuh amar petitum gugatan itu. Ya kan, menyatakan membayar ganti rugi. Menyatakan bos, bukan menghukum. Ya, kalau istilahnya Bang Otto Hasibuan, pengacara sekarang dalam titik nadir, saya bilang sih iya. Tapi jangan lupa, dengan status pengacara seperti itu, bagi kita pengacara yang paham, seneng menang perkara gua, menang perkara kita, senang klien kita ya enggak. Ini ada saya lihat teman-teman yang udah gabung nih, ada Bang di Facebook, ada Bang Sihite, Bang Amdani, Bang Chandra, Papi Dede. Kalau di IG ini ada Ardiansa, Bang Ishak, ya kan? Seneng nggak kita bos? Ketemu lawyer apa junior baru sumpah kali, nggak tahu gue sumpahnya di mana ya. Tapi dalam petitum gugatannya menyatakan membayar ganti rugi. Habis itu sita jaminannya nggak ada lagi. Nah, ya apa yang rugi? Ya kliennya. Gitu. Jadi bahasan saya juga keresahannya adalah banyak putusan-putusan non executable yang merugikan masyarakat itu tuh bukan karena, jangan disalahkan hakimnya dong. Cek lawyer Anda, ngerti kagak bikin gugatannya. Saya selalu senang tuh dapat putusan-putusan begitu. Lu mau bawa kemana juga nggak bisa eksekusi tuh putusan. Menyatakan, nggak ada mau hukumnya. Sita jaminannya juga nggak ada. Apaan lu mau eksekusi putusan begitu bos? Jadi di Avokatus ini saya selalu mencoba
kasih perspektif baru ya buat member-member Avocatus, bahwa dunia avokat tuh nggak bisa dianggap remeh. Anda bisa kehilangan uang dan Anda juga bisa dapatkan uang di situ. Makanya saya selalu membela pengadilan teman-teman hakim. Kalau saya lihat dan saya baca, itu kan di putusan itu ada jelas ya, mulai dari awal sampai ke bawah itu kan ada tuh gugatannya. Coba lihat di petitum gugatannya itu. Ilmu ini hanya bisa dipahami oleh lawyer-lawyer yang sudah ikut magang. Ya, saya masih ikut Pradi tahun 2011, baru sumpahnya 2014. Saking lama ya. Magangnya berapa? Pidana berapa? 6. Lupa saya. Perdata 6, pidananya 3 misalnya. Nah, itu kan mengasah. Nah, kembali lagi bahwa di proses perdata itu lama, dan kalaupun Anda menang, jangan pikir bahwa Anda bisa dibayar oleh lawan Anda, karena putusannya tidak bisa dieksekusi. Tapi di kepailitan Anda itu dijamin dibayar oleh siapa? Oleh si pengurus di PKPU atau kurator di pailit. Makanya itu kawan dapat fee. Itu tugas dia untuk mencairkan aset-aset perusahaan ini yang masuk dalam bundel PKPU atau bundel pailit gitu. Jadi kalau dibilang utang saya 10 juta Pak Tumi, tapi dapatnya cuma 500.000, syukur. Saya bilang, coba ya juga mau berdata, lu menang main pakai ganti rugi material lah segala macem, eksekusi coba itu kalau bisa. Nah, makanya saya lihat kalau ini dikabulkan moratoriumnya oleh pemerintah, ya jalan satu-satunya hanya di perdata, Dewan Prestasi. Ingkar janji, ya nggak bayar ini kan, janji kan. Jadi saya sih berharap kajiannya benar-benar matang lah, dan jangan moratorium, Pak. Bisa kacau ini. Kalau dianggap sekarang banyak pailit, mungkin dianggap kawan-kawan pengurus, kurator lagi banyak dapat kerjaan, pengacara juga banyak kerjaan lah, iyalah. Kan itu di masa Covid ini profesi yang banyak dapat kerjaan ya, 1 dokter, 2 pengacara. Karena orang banyak sakit, secara sakit fisik, ya kan, Covid. Juga banyak orang sekarang jadi sakit hukum, nggak bisa bayar hutang lah, Dewan Prestasi lah, ya kan. Terus bapak ibunya meninggal, warisnya nggak diurus lah, banyak. Jadi iya, gara-gara Covid sih benar, tapi jangan gara-gara Covid ini juga tuh dihambat gitu. Ya kalau saya tanya-tanya senior saya sih, ya bisalah kita membicarakan pasal ini pasal itu. Perspektif advokatus tidak di pasal, tapi dalam logika, bahwa hukum itu bukan hafalan, tapi di logika. Saya memahaminya itu. Jadi kalau moratorium dilakukan, logikanya adalah ini. Dan kalau masalah moral hazard, ya buktikan aja dan lakukan aja itu. Seperti contoh ini kan ada juga pengacara yang bukan pengacara, kawan yang
pengacara magang membuat surat kuasa palsu untuk permohonan pilot. Perusahaannya udah pilot, baru ketahuan ini barang palsu surat kuasanya. Ternyata si pemohonnya ini tidak pernah ngasih kuasa. Tragis sih. Ya kalau mau dicek lagi, buka aja itu di Google, ada itu. Gak usah sebut orangnya lah atau apa ya, nanti kena pula, kena tembak kan. Cuman itu ada moral hazard, iya bener diakui, cuman ajar aja. Dan saya kembalikan begini, bagi perusahaan yang dijadikan termohon, ya jangan pakai pengacara yang kagak ngerti kepilotan dong Pak, Bu Direktur. Pakai yang udah berpengalaman dong. Jangan cari yang murahnya aja dong gitu loh. Karena ya masalahnya kan di reputasi. Gitu. Saya nggak tahu sih ada pengacara yang pakai strateginya startup seperti Gojek, bakar duit di depan supaya dapat pelanggan gitu ya. Yang saya pahami adalah ada standar. Kalau kawan ini main di bawah standar, itu pastilah kliennya dilepas itu. Kliennya nggak diurus, perkaranya nggak diurus, sidangnya nggak diurus gitu. Karena saya belum ketemu pengacara yang main strategi bakar duit kayak startup. Tapi kalau standar apa di atas standar tuh pasti bagus, profesional. Nah itulah masalahnya juga di profesi advokat, profesi saya ini, tentang kode etik. Kita juga pecah profesi advokat. Jadi ya pintar-pintar aja milih pembela hukumnya sih. Nah, oh ya, saya hampir lupa bahwa alasan-alasan yang disampaikan terhadap ancaman pilot, karyawan, dan lain-lain efek sosial, ini saya juga baca dari tempo.co, usulan pengusaha untuk menangguhkan pilot ya. Terus juga di OJK ya. Sekarang gini lah, kalau di OJK misalnya kayak asuransi ya, tragis sih kejadian. Asuransi kesehatan lah, kita udah beli asuransi. Dalam polis asuransi penyakit kita di cover, maksudnya kita nggak perlu bayar rumah sakit dong. Tapi karena perusahaan asuransi ini ya kembali lagi alasannya COVID, saya nggak tahu mau bayar apa nggak mampu bayar, apa namanya, polisnya, akhirnya kita nggak bisa dapat layanan asuransi. Contohnya yang lagi jalan kan Jiwasraya kan. Nah, gimana tuh Jiwasraya sekarang? Ibu saya juga pemakai Jiwasraya karena PNS, guru. Dengan alasan macam-macam ya sekarang, kerugian macam-macam, nih katanya udah sekian lama. Itu kan baru di pidananya, di kepilotannya kan belum muncul karena dia BUMN, imunitasnya itu. Nah, jadi permasalahannya sekarang gimana? Kita udah bayar polis,
bayar premi, tapi kita nggak bisa cairin polis. Itu yang saya sebut imunitas kekebalan di kepailitan. Baca aja undang-undang pilot, BUMN, jasa keuangan, ya kan? Apalagi itu BUMD. Jadi jokesnya adalah kalau ada punya tagihan sama perusahaan-perusahaan itu, mending beli putus aja bos. Karena nggak bisa dipilotkan, nggak bisa di PKPU kan itu. Dulu ada kasus gede Telkomsel kan, terus mana sekarang? Itu juga bagus sih, nanti saya lagi cari juga tuh putusan. Artinya apa? Yang diminta oleh perusahaan-perusahaan ini, oleh Apindo ini adalah sebenarnya kekebalan sama seperti perusahaan-perusahaan yang tidak bisa kita hanya dengan memenuhi syarat 2 kreditur cukup untuk mengajukan permohonan PKPU dan pilot. Kalau PKPU kan kita membuktikan hutang yang tidak dibayar. Ya, masalah 2 juga sih. Nah, kalaupun dianggap bahwa pilot itu lebih gampang, lebih moral hazardnya orang banyak bisa kerjain gitu, kasihan para pengusaha. Saya kembalikan aja, kenapa di Perdata susah banget bos untuk eksekusi itu. Karena di eksekusi perdata tidak ada infrastruktur yang bernama pengurus atau kurator. Itu ya kalau menang perkara ya kita jalan sendiri aja. Jadi kembali lagi sih kalau saya lihat kepailitan ini, perusahaan itu punya hutang dan hutangnya itu dia mau menyelesaikan nggak itu, dan sebesar apa hutangnya dari nilai asetnya itu. Jadi ada juga moral hazardnya sebenarnya kalau dibilang-bilang. Untuk hutang gede dia takut, tapi hutang kecil dia nggak takut. Kenapa? Gampang dibayar aja selesai. Tapi kalau digugat kan manjangin waktu di perdata. Apalagi ketemu ya tadi pengacaranya juga kagak ngerti tuh bikin gugatan luar prestasi, menang perkara, menang di kertas namanya. Jadi saya minta supaya ini tidak perlu di moratorium sih Pak Airlangga, Pak Luhut, Pak Jokowi. Yang diperlukan tuh solusinya aja. Kalau mau solusinya adalah apa ya? Karena nggak ada kelemahan sih di kepailitan gitu. Masalah sindikat kepailitan juga banyak juga yang kena. Menurut saya dari perusahaannya aja gitu. Ya kayak tadi misalnya, kayak saya punya klien jadi termohon pilot apa termohon PKPU, saya tidak akan membaca dulu permohonannya sebenarnya, tapi saya akan ngecek ini surat kuasa, karena di kepailitan tuh wajib memberikan kuasa ke pengacara. Benar nggak dikasih kuasa ke pengacara ini? Ada nggak orang? Siapa tahu kuasa palsu, tanda tangan palsu, ya kan?
Terus kawan yang jadi pengacara ini, yang penerima kuasa, memang pengacara apa enggak nih? Siapa tahu SH-nya bodong. Dengan banyaknya OA, siapa sekarang, verifikasinya kan nggak ada lagi kayak zaman saya dulu. Ya, sorry lah kalau ada yang merasa tersinggung, berarti memang ada yang Anda yang saya tuju. Tapi ini profesi avokat, bos. Saya ngomongnya profesi saya. Jadi kalau yang itu harus dicek dulu. Ngapain? Fokus kita masalah permohonan, ya kan? Karena banyak kejadian karena tidak itu cek semua, ya jatuh pilot karena memang ada hutangnya, bisa dibuktikan. Ya, nah itu sebenarnya di perdamaian aja. Dan intinya mah, bagi perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang dijadikan termohon pilot atau termohon PKPU, jangan pasif. Ada kok caranya, ada kok solusinya. Anda tinggal cari aja pengacara yang Anda percaya dan Anda tahu dia punya kemampuan di kepilotan dan reputasi yang bagus. Gitu. Mahal Bang Tumi. Ya, pasti mahal dong. Senior saya yang udah bagus pasti mahal dong. Kalau mau yang murah mah yang baru disumpah aja, Bang. Sama kayak saya dulu baru disumpah main murah. Itu mah biasa gitu, bisnis jasa. Oke. Menurut saya pandangan untuk rencana moratorium PKPU dan PAI itu seperti itu sih. Saya baca juga ini sudah banyak juga tanggapan dari asosiasi di kurator dan pengurus ya. Ya beliau lebih expert lah daripada saya yang masih belum apa-apa lah. Cuman setidaknya saya ingin membagikan perspektif saya, dan untuk Pak Presiden Jokowi, jangan dimoratorium, Pak. Karena orang bisa marah untuk ini. Hutang loh, orang nggak mau bayar aja bisa bunuh-bunuhan loh, Pak. Nggak mampu bayar, oke lah. Kita masih lihat itikat baik dia, nyicil lah, apalah. Nggak mampu 100%, oke lah, berapa gitu. Tapi kalau nggak mau bayar, makanya debt collector, kawan-kawan debt collector itu laku kan, karena bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh pengacara. Pengacara paling hanya cuma bisa apa? Somasi, gugat, lapor polisi. Nggak bisa kita kayak debt collector main apa, pasang pelang di rumah orang. Atau saya ada kasus konsumen BTN nggak bayar, satu sama debt collector apa Bang BTN itu ditulis itu, bank ini, rumah ini adalah milik BTN, belum bayar cicilan. Saya nggak bisa, karena ya kita avokat gitu. Saya nggak tahu ada avokat yang berani kayak gitu ya. Mungkin dia hebat lah kawan itu, bisa melakukan praktek seperti itu. Tapi secara etika kita nggak bisa sebenarnya. Makanya saya berharap ini jangan disumbat sama pemerintah. Tapi kalaupun disumbat, ya apa boleh buat, jalur hukumnya ya itu, tergantung produknya apa yang dikeluarkan nanti sama pemerintah, apa Perpres kali, apa Perpu. Ini kan yang mau dibatasin secara sementara kan undang-undang kepailitan ya, berarti mungkin paling Perpu kali ya.
Tapi sudahlah, saya juga kalau ngomong undang-undang mah nggak jelas. Sekarang aja surat edaran lebih berkuasa daripada undang-undang. Eh, Kira-kira seperti itulah ya. Inti-intinya adalah saya recap buat teman-teman yang gabung, terima kasih. Bahwa satu, kepailitan PKPU itu jangan dianggap sebagai perusahaan itu bakal mati. Karena sifat dasar dari kepailitan itu adalah negosiasi. Ada restrukturisasi hutang. Ada pembicaraan tentang hutang. Tentang nilai hutang yang akan dibayar, bunga dan lain-lain sebagainya, itu bisa dibicarakan. Itu tidak ada di dalam gugatan wan prestasi di perdata. Walaupun ada mekanisme mediasi sebelum masuk ke pokok perkara, tapi yang namanya, apalagi saya juga pengalaman jadi mediator non hakim, kawan ini kalau udah masuk sidang, apalagi udah pakai pengacara, itu udah usulan damainya ya sesuai gugatan Pak mediator. Kalau usulan mediasi sesuai gugatan tuh bukan mediasi namanya, bos. Itu namanya ya sudah, kamu nggak mau mediasi namanya, ya gak? Ya kalau usulan mediasi di gugatan minta 100 juta, ya di mediasi ya jangan 100 juta dong, berapa atau apa gitu. Ini kan biasanya enggak. Pengacara tuh langsung aja sesuai gugatan mediator atau penggugat. Ya berarti nggak ada damai niatnya berarti. Makanya proses mediasi di pengadilan itu tidak pernah bagus rasio berhasilnya. Paling 1-2 lah. Selebihnya sih gagal. Apalagi mediasi buat hutang piutang kayak gini. Makanya saya mempelajari undang-undang kepailitan, itu logika dalam pembuat undang-undang ini adalah sebenarnya mediasi. Kalau tidak bisa lagi mediasi, tidak bisa lagi berdamai, baru hidup itu si pengurus sama si kurator untuk apa? Untuk mencairkan aset-asetnya si perusahaan, untuk membayar sesuai hitungan, kan begitu. Jadi kalau masih dalam pembicaraan, masih ada rencana negosiasi atau rencana perdamaian, terus jadi damai, pengurus sama kurator nggak bisa bilang nggak usah, nggak jadi damai, nggak boleh mereka, ya kan? Ya kalau joknya sih, kita kalau jadi kurator sama pengurus lebih banyak fee-nya, pemberesan bang, daripada kawan ini berdamai kan. Ya realistisnya kan begitu. Tapi yang saya bilang tadi, bagi Anda para pengusaha, para perusahaan, itu momen Anda untuk menunjukkan itikat baik untuk kemauan membayar hutang Anda, perusahaan Anda. Itu poinnya. Jadi kalau ini dilakukan moratorium, ya tersumbatlah itu, sehingga impactnya adalah orang tidak mau lagi ngasih hutang. Kita main beli putus saja gitu kan. Kalau kawan ini mau perlu jasa saya, misalnya pengacara, ya udah 100 bos, itu beli, jalanin, kalau nggak usah. Kenapa? Saya nggak bisa nagih sisa, saya bayar nih 3 kali termin,
2 kali belum bayar, 1 kali aja baru bayar. Gimana? Mau diajuin ke kepailitan nggak bisa, karena perusahaannya mendapat moratorium, atau bahasa saya itu imunitas. Itu sama kayak nagih ke BUMN. Itikat baik, moral ada, realistis aja lah. Intinya bagi yang sudah paham, ya nggak bisa paham dengan penjelasan saya ini aja. Tapi logikanya gini aja. Hutang di kepailitan yang diikat dengan jaminan, Anda aman. Tidak menjadi pikiran lah gitu. Karena Anda akan tetap dapat pembayaran 100%. Tapi bagi Anda yang tidak ada jaminan, apalagi di moratorium, Anda bisa apa? Nah, ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden Jokowi. Tolong ini diperhatikan Pak, karena ini bisa bikin orang marah. Saya tidak bisa nagih hutang saya di perusahaan, terus saya harus makan, terus mau apa? Ya meledak lah semuanya lagi. Efek sosialnya ke sana nanti. Kalau efek politiknya kawan bilang nih buat memproteksi beberapa perusahaan, menteri-menteri, tapi saya nggak, kajiannya di sana saya nggak tahu lah. Iya benar apa enggak. Tapi bagi kita yang punya piutang tapi tidak bisa mengajukan kepailitan dan PKPU, ya kita harus tetap fight sebenarnya. Ya kembali lagi, di Perdata ada One Prestasi. Anda bisa pakai jalur itu kalau mau mengajukan itu, karena ya itu tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepailitan, karena itu bukan hutang. Tuh. Jadi ingat ya bos, kalau di keperdataan yang diajukan gugatan itu adalah ingkar janji. Tapi ingkar janji belum tentu semuanya hutang. Anda harus buktikan dulu ada nggak ingkar janjinya, prestasinya, macam-macam tipe-tipenya. Ya bagi kawan-kawan yang ini, saya lihat banyak kawan saya juga join, tahu lah itu. Tapi bagi Anda yang masih awam hukum, ya nanti kita belajar bareng lah di episode yang lain. Kayaknya banyak janji deh episode yang lain. Ya mohon maaf lah, saya baru bisa begini-begini kalau baru pulang, baru ada waktu dan ada tema yang saya rasa enak. Tapi sih ada niat bikin training Zoom gitu. Ya setidaknya minta saweran lah sama yang ikut jadi peserta supaya bisa buat bayar tagihan Zoomnya ya gak? Ilmunya mah gratis bos, tagihan Zoomnya enggak, internetnya enggak ya gitu. Nanti kita belajar lah. Makanya saya bilang lagi, kembali lagi tadi, bahwa sekarang sekolah online menurut saya tidak ada bedanya. Sama seperti saya sekarang, saya kuliah sama siapa aja bisa online, dan saya bisa jadi dosen untuk siapa aja secara online. Anak-anak itu yang jadi masalah karena tidak ada lagi hal yang membuat mereka senang ke sekolah, karena sekolahnya tidak boleh tatap muka, online. Harapannya sih semoga ini bisa cepat normal ya. Kalau COVID, kalau kata Menteri Kesehatan Pak Budi, ini nggak akan selesai dalam waktu dekat.
COVID ini bakal terus dan kita harus adaptasi, dan saya setuju sih adaptasi. Makanya saya bilang ya tetap semangat aja. Oke, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman, khususnya yang jadi anggota Advocatus yang udah gabung di grup WhatsApp, Telegram, dan Facebook Advocatus. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, dan kalau ada mau ditanyakan ya silahkan, boleh inbox, tapi saya nggak janji jawab ya, karena dalam kode etik advokat itu menjawab pertanyaan orang itu sudah termasuk konsultasi. Dan ketika saya udah kasih konsultasi, ternyata Anda berperkara dengan klien saya kena kode etiknya. Jadi mohon maaf, tidak semua inbox bakal saya jawab, kecuali yang menurut saya tidak ada akan benturan secara kode etik advokat bagi saya. Karena walaupun dianggap ini ya biasa tuh Mi, kasih konsultasi lah, ternyata ntar saya gugat dia gitu. Ya kan, misalnya asuransi lah ya, klien kantor ada perusahaan asuransi, terus ada yang nanya soal asuransi gimana begini, perkara real ya, ternyata yang dia maksudkan perusahaan asuransi itu klien awak, digugat klien awak. Nggak kena kode etik tuh ya, walaupun gimana ya tetap aja enggak lah. Kalau urusan kode etik mah saya nggak mau lah. Jadi yang mau bertanya teman-teman, silakan, yang terkait ilmu hukumnya saja saya jawab. Kalau mau terkait perkara itu mah namanya konsultasi. Dan untuk memilih pengacara untuk tempat Anda berkonsultasi, tolong berhati-hati, karena siapa tahu itu pengacara, ya kan, bisa jadi nanti jadi lawan Anda. Di kode etik sih nggak boleh, tapi ya saya jujur aja lah, kode etik penegakannya susah. Tapi saya sih selalu berharap kode etik tuh di kita jalanin sebagai advokat, sama sebagai seorang muslim menegakkan Al-Quran dan hadis itu di kita aja, sama kayak orang Kristen, Injil dan lain lah, nggak ada yang ngejudge lo ya. Tapi kalau kode etik sih bisa, tapi ya susah lah kalau sekarang untuk itu, jujur aja. Makanya kalau konsultasi bisa, tapi nanti ya profesional aja lah. Jadi dicek dulu apa ada benturan kepentingan atau tidak, konflik kepentingan atau tidak, ya kan. Oke, terima kasih teman-teman para member Advocatus. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan dan prokesnya.